Hai semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Di video kali ini kita akan kembali menyaksikan sebuah kisah nyata dari seseorang yang berniat untuk pergi berlibur, namun malah terjebak di dalam sebuah jurang dengan tangan yang terjepit oleh bebatuan. Bisakah dia kembali selamat? Mari kita sama-sama memulainya dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. 3, 2, 1 dan inilah 127 Hours. Di awal film kita akan langsung diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Aaron yang sedang merencanakan sesuatu untuk menghabiskan waktu berliburnya pada 25 April 2003. Keesokan harinya Aaron langsung menjelajah dengan sepedanya ke suatu tempat bernama The Big Dropper dan sesekali ngevlog dengan handycamnya. Aaron lanjut menggoes sepedanya dan tiba di suatu tempat dengan pemandangan yang sangat beautiful. Namun tiba-tiba dua orang perempuan bernama Christy dan Megan berjalan di bawahnya dan terlihat sedang tersesat dan memang tersesat sih. Aaron lalu menghampiri mereka berdua dan berniat mengantar kedua perempuan ini ke tujuannya, yakni The Dome. Lanjut, kini mereka berjalan dan berbincang. Aaron terlihat sangat mengetahui medan di daerah tersebut karena memang Aaron sering ke tempat tersebut dan merasa seperti rumah baginya. Hingga mereka tiba di The Dome dan Aaron menjelaskan bahwa tempat ini akan membuat kalian seperti di tempat yang aneh. Aaron lalu menunjukkan suatu jalan masuk yang tidak banyak orang tahu jalan tersebut, namun sedikit sempit. Mereka bertiga kemudian masuk dan terlihat menyelinap di antara bebatuan yang memang sempit untuk dilewati. Megan lalu bercanda dengan bertanya, semoga batu ini tidak bergerak. Namun Aaron malah menjawab, iya, batu ini bisa bergerak. Tergantung waktunya dan semoga hari ini bukan waktunya. Candaan orang barat. Dan Christy dan Megan sempat panik, namun mendengar Aaron yang sepertinya baik-baik saja, mereka berdua lalu ikut terjun mengikuti Aaron dan mereka bersenang seperti di waterpark tanpa kaporit. Setelah puas berenang, mereka bertiga lalu berpisah dan sempat berfoto bersama untuk tentu mengabadikan momen sesaat yang bahagia dan mungkin takkan pernah terulang lagi. Tapi kau tahu, lo malah curhat. 1, 2. Aaron lalu pergi dan berniat untuk kembali ke sepedanya yang diparkir. Namun entah mengapa Aaron yang sangat mengetahui medan tempat itu berjalan di antara celah-celah bebatuan dan sesekali mengambil gambar untuk kemungkinan dijual. Aaron terlihat sangat mencintai tempat itu dan seperti yang saya bilang, Aaron menganggap tempat itu seperti rumahnya sendiri. Akan tetapi saat ia mencoba untuk turun, ya, tangannya pun terjepit oleh sebongkah batu dan hal pertama yang dilakukan oleh Aaron tentu mencoba untuk melepaskan batu tersebut dengan menendang, mendorong, mengangkat dengan kakinya, dengan tangannya dan badannya. Akan tetapi sepertinya batu tersebut terkunci dengan kuat hingga sulit untuk dilepaskan. Setelah mencoba beberapa hal, Aaron kini terlihat sangat tidak menyangka bahwa hal ini terjadi kepadanya saat ini, hari ini. Lanjut, kini Aaron terlihat sudah bisa berpikir jernih. Aaron lalu mengeluarkan semua barang yang ada di tasnya dan ia ternyata membawa sebuah pisau yang sepertinya tumpul. Menggunakan pisau itu, Aaron mencoba mengikis bebatuan itu dengan harapan bisa lebih longgar hingga ia bisa mengangkat tangannya. Dengan perlahan Aaron mengikis batu tersebut, namun saking semangatnya ia menjatuhkan pisaunya.
Aaron yang masih berpikir jernih dapat mengambil pisaunya lalu lanjut mengikis batu tersebut. Sampai tengah malam Aaron masih mengikis batu tersebut dan kita akan diperlihatkan Aaron yang sepertinya memahami kondisinya sekarang dan dengan menghemat persediaan airnya. Lanjut, kini Aaron mengikat dirinya dengan tali pada sebuah batu agar ia bisa tertidur yang kalau saya pasti ngeringsang ya kalau tidur seperti itu. Apa ngeringsang tuh? Keesokan harinya, Aaron terlihat masih berusaha mengeluarkan tangannya hingga ia melihat sebuah cahaya matahari yang masuk. Lalu ia menyelonjorkan kaki dan tangannya. Kemudian terlihat menikmati kehangatan dari sang matahari seperti kehangatan dari ayahnya yang telah memperkenalkan tempat ini kepadanya. Lanjut, kini Aaron membuat sebuah vlog kembali dan meminta untuk siapapun yang menemukan rekaman ini tolong sampaikan pada orang tuanya tentang kondisinya saat ini. Namun tiba-tiba terdengar suara bebatuan yang sepertinya ada sesuatu yang lewat di atasnya yang ternyata tidak ada apa-apa karena ini film berjudul 127 jam dan saat ini baru 24 jam. Hingga malam kembali tiba. Dengan suhu yang semakin rendah ketika malam, Aaron mencoba untuk melapisi dirinya dengan segala hal berharap bisa membuat tubuhnya tetap hangat. Aaron kemudian memakan sesuatu untuk mengisi tenaga dan agar tubuhnya terus bisa memproduksi panas tubuh. Namun kali ini ia teringat bahwa malam ini ia diundang oleh Christy dan Megan ke pesta yang akan diadakan malam ini dan Aaron membayangkan kenikmatan yang ada di pesta tersebut. Memasuki hari selanjutnya, kini Aaron terbangun dengan semangat baru dan kembali mencoba melepaskan tangannya dengan mengikat batu itu dan berusaha dengan harapan bisa mengangkatnya dan mengeluarkan tangannya. Akan tetapi dengan tenaga yang tersisa sekarang, Aaron malah membayangkan sebotol jus jeruk yang ada di mobilnya. Namun, ia malah menikmati air tawar yang kini tinggal sedikit dan kembali ngevlog untuk memberikan update kondisinya hari ini. Di mana hari ini Aaron melakukan hal-hal yang sungguh di luar nalar hanya untuk bertahan dan keluar dari tempat tersebut seperti menampung air kencingnya sendiri karena persediaan air yang sudah mau habis. Dan kali ini mencoba untuk memotong tangannya menggunakan pisau tumpul yang bahkan hanya bisa menggores luka pada tangannya. Kemudian Aaron mengingat betapa hangat keluarganya di masa kecil dulu. Kembali ke Aaron yang kini tersadar dari lamunannya, ia lalu minum dan tak sengaja botolnya terjatuh hingga membuat sisa airnya hanya menyisakan satu tegukan lagi. Lanjut, kini Aaron membayangkan saat pesta dan mengingat momen bersama dengan si Ayang, panggil saja Maya, yang sebenarnya masih menggantung hubungan mereka. Akan tetapi tiba-tiba hujan datang dan awalnya Aaron begitu bersemangat karena bisa mendapatkan air. Namun lama-kelamaan air semakin tinggi dan membuatnya susah bernafas. Aaron lalu menyelam dan kembali mencoba mengeluarkan tangannya dan dengan bantuan sutradara ia dapat melepaskan dirinya dari belenggu bebatuan tersebut. Lanjut, kini Aaron kembali ke mobilnya dan bergegas ke rumahnya si Maya. Namun Maya malah mengabaikan Aaron yang ternyata Aaron masih melamun dengan datangnya hujan dan selamat dari situasi tersebut. Anjing, cuma halu cok. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan Aaron yang entah stres atau bagaimana, ia masih sempat-sempatnya bercanda dengan berlagak seperti acara talk show di TV dan berakting seolah ia diundang karena telah selamat dari maut yang mengintainya. Setelah ia ngelantur ke sana kemari dengan kemungkinan ia sekarang sudah dilaporkan sebagai orang yang hilang, Aaron tetap saja menyadari bahwa di sini dia sekarang terjebak dan tidak bisa melakukan apapun di antara bebatuan dan sedikit menyesal karena selalu mengabaikan telepon dari orang tuanya. Lanjut, kini Aaron sudah kehabisan air minum, terlihat sudah mulai mengkonsumsi, sorry ya teman-teman, seperti yang saya bilang bahwa Aaron menampung air kencingnya dan kini mengkonsumsi air kencingnya sendiri untuk menjaga kadar air dalam tubuhnya tanpa rasa jijik sekalipun. Lanjut, kini Aaron kembali mengikis batu tersebut, akan tetapi ia sedikit berhalusinasi dengan mendengar suara-suara aneh di belakangnya.
Keesokan harinya, Eren kini terbangun dengan kondisi yang sudah berantakan dan sesekali kembali berhayal tentang si Maya yang kini meninggalkannya dan kembali ngevlog dan sedikit curhat bahwa dia masih bertahan dan siapapun tolong saya gitu. Di kepala Eren kini terbesit suara-suara orang yang kemungkinan mencarinya dan kehidupannya yang tenang dan nyaman di masa lalu. Akan tetapi hayalan hanyalah sebuah hayalan dari seorang yang sudah diambang batas kehidupan. Eren bahkan sempat menulis batu nisannya sendiri di sampingnya. Hingga Eren tersadar melihat dirinya ketika masih kecil yang polos dan berjiwa besar hingga membuatnya Eren kembali bersemangat bertahan dan kembali dengan selamat. Eren kini yang sudah di-buff kembali mencoba untuk mencabut tangannya dengan paksa, tidak peduli bagaimana keadaannya setelah ini. Akan tetapi sayangnya lengannya kini patah dan itu sungguh mengilukan bagi saya, teman-teman. Satu-satunya jalan bagi Eren yakni dengan pisau tumpulnya mencoba memotong tangannya sendiri. Dan kali ini ia berhasil membuka sayatan di tangannya, namun Eren harus secepatnya menyelesaikan operasinya ini karena jika tidak ia tentu akan kekurangan darah dan kesadarannya. Hingga pada akhirnya ia tidak akan selamat. Untungnya dengan tekad dan kemauan yang kuat, Eren berhasil melepaskan dirinya dan memutus tangannya sendiri. Eren lalu bergegas pergi dan kini tiba di sebuah jurang. Eren lalu melihat ke bawah dan melihat sebuah kubangan air dan betapa beruntungnya Eren, ia juga menemukan sebuah cantolan untuk seorang pemanjat tebing. Hingga membuat Eren bisa turun dengan selamat. Eren lalu berbaring di atas air tersebut dan tidak peduli itu air bersih atau tidak karena yang terburuk pernah ia lalui yakni meminum air kencingnya sendiri. Eren lalu lanjut berjalan dan di tengah jalan ia melihat di kejauhan ada rombongan keluarga. Eren lalu berteriak sekencang-kencangnya dan dia diselamatkan dengan selamat. Akhir film kita akan diperlihatkan Eren yang sedang berenang kemudian terlihat sedang berbagi cerita dengan orang-orang. Sebuah film yang waktu pertama kali saya nonton film ini, saya lagi senang-senangnya menonton film bergenre survival seperti 127 Hours ini ya, dan beberapa film lainnya. Akan tetapi karena film ini berdasarkan kisah nyata, saya sangat menyukai film ini karena mengajarkan kita bahwa seberat apapun cobaan yang diberi, pasti akan ada jalan bagi orang yang berusaha. Karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan pada seseorang di luar dari kemampuannya. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan menyelinap di antara bebatuan yang tidak kokoh. Dan kalau kau terjebak atau tersesat, bawalah HP untuk menelpon ibu atau bapakmu. Itu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see ya.